musibah atau azab yang diberikan Allah tidak lain dan tidak bukan adalah menjawab berbagai macam persoalan kemunafikan global. Mengapa kita merayakan bulan Muharram? Mengapa kita merayakan tahun baru Islam? Karena inilah tahun yang Allah berikan kepada kita, mengkantar kehidupan kita agar tidak terkontaminasi dengan pelaksanaan tasyrik musyrik. Beriman adanya corona, justru karena keimanannya itu dia menganggap iman Islam lebih kuat, dia tidak takut. Hai orang kafir, ya ayuhan kafiru, orang-orang kafir, inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan tempat 3 bagimu. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi muharrama awal rasulin wajallaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah hul malikul haqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul walil amin tibil qulubi wa da'wa iha wa afiyatil afdali wa shifaiha wa nuril afsari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsah la amarratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, musyawarah pimpinan kecamatan, dalam hal ini berhadir bersama-sama dengan kita Bapak Lurah Tegal, Bapak Lurah Tegal Sari Mandala 3, Ketua BKM Al-Muttaqin Bapak Rusam Effendi, Ketua Pelaksana Harian, Ketua Pelaksana Hari Besar Islam Bapak Safriur, Penasehat BKM Bapak Herman Syah, Ketua Front Pembela Islam Percut Bapak Amre Caniago, Ketua Laskar Pembela Islam Bapak Setriadi, dan yang kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, beserta yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada malam ini kita semua masih dalam keadaan sehat di tengah isu pandemik COVID-19, pemerintah mewacanakan social distance, physical distancing.
adalah merupakan keputusan World Health Organization yang telah dikomandokan dalam satu perintah Badan Kesehatan Dunia terkait dengan merebaknya isu tentang virus pandemik wabah daripada COVID-19. Namun dalam catatan sejarah secara hukum vertikal, sebagai orang beriman, kita semua mengakui bahwa segala bentuk realitas kehidupan, ma'asabah musibatin, musibah atau azab yang diberikan Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah menjawab berbagai macam persoalan kemunafikan global. Tidak ada sesuatu yang terjadi diakibatkan dengan sendirinya terjadi. Semuanya diakibatkan ulah tangan manusia. Jadi yang perlu kita garis bawahi dalam setiap peradaban kehidupan dunia dan umat manusia selalu diwarnai dengan berbagai macam problematika hidup dan kehidupan seluruh manusia, khususnya kaum mukmin. Inilah kemudian alasan sehingga Allah 365 hari 12 bulan menetapkan bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan yang pertama yang Allah haramkan adalah bulan Muharram. Saya memulai dengan mukadimah tadi, alhamdulillah syahran mubarakan liqaumil mukminin. Bulan Muharram adalah bulan yang penuh berkah bagi orang-orang beriman. Syahran mubarakan liqaumil mukminin. Mengapa Allah agungkan? Mengapa Allah hormati? Mengapa Allah sucikan Muharram ini? Karena di depan orang mukmin ada pelaksanaan tasyrik musyrik. Itu selalu berjalan bersama. Ini sudah bulan September, sebentar November, Oktober, November, Desember. Tidak bisa kita pungkiri, bahkan yang meramaikan pelaksanaan tasyrik musyrik adalah orang-orang mukmin. Artinya maksud saya bahwa kita bisa menelaah lebih jauh. Mengapa kita merayakan bulan Muharram? Mengapa kita merayakan tahun baru Islam? Karena inilah tahun yang Allah berikan kepada kita, mengkantar kehidupan kita agar tidak terkontaminasi dengan pelaksanaan tasyrik musyrik. Coba kalau sudah datang tahun baru yang meramaikan balapan-balapan liar di jalan-jalan raya, mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba, melaksanakan perbuatan maksiat, kebanyakan orang mukmin terkontaminasi di dalamnya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, bukan persoalan pandemik, bukan persoalan epidemik, bukan persoalan penyakit, bukan persoalan ujian, tapi persoalan mengantisipasi segala kemungkinan yang merusak aspek keimanan orang-orang mukmin. Kalau penyakit tidak merusak keimanan, kita orang Islam sudah mendasarkan pada sebuah keputusan, istiqomah, konsistensi, komitmen. Hidup, musibah, mati, menghadap pengadilan Allah, barikatan mustawfizatan ala raqabah, terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Itu yang akan kita pikirkan ke depan. Kebetulan Muharram ini sangat bertalian dengan proses perjalanan historik. Hampir semua nabi, hampir semua rasul yang diutus Allah selalu menyimpan rahasia perjalanan hidup dan keimanan mereka pada bulan Muharram. Saya kasih contoh satu, termasuk dalam ulul azmi, top besar, 5 besar nabi yang mencatat sejarah dalam catatan sejarah Muharram. Adam alaihissalam sujud kepada Allah 40 tahun meminta ampunan dari Allah, terjadi pada bulan 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam
ketika menghancurkan berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kaum di kalangannya. Ibrahim dibakar, Ibrahim digoreng, direbus dalam periuk mendidih oleh Raja Nimrod. Terjadi pada 10 Muharram. Nabi Yunus membangkang, tidak mengikuti titah, tidak mengikuti perintah Allah, ingin melakukan dakwah seenak perutnya saja. Allah perkenankan Nabi Yunus tenggelam dalam 3 kegelapan. Kegelapan kubur, kegelapan di dalam perut, kegelapan karena pikirannya dikuasai dengan pembangkangan di hadapan Allah. Maka dalam pelayaran Nabi Yunus diutus oleh Allah badai yang besar, kapalnya terombang-ambing dan diputuskan sebuah undian. Siapa kira-kira di antara penghuni kapal, siapa kira-kira di antara penumpang kapal yang sedang berhadapan dengan urusan kepada Allah? Maka dipilihlah Yunus dengan kesadaran, dibuang ke dalam lautan, ditelan oleh ikan. Terjadi pada 10 Muharram. Dan yang ketiga, Musa alaihissalam, cikal bakal terbentuknya pengakuan terhadap ketauhidan yang membentuk pondasi yang kuat terhadap kesaksian pengakuan Muslim yang akan datang. Dipungut dari bayi, dididik tumbuh dewasa menjadi Rasul, menjadi Nabiullah. Terjadi juga pada bulan 10 Muharram. Dan catatan lain-lainnya yang tercatat dalam 124.000 Nabi, semua terjadi pada bulan Muharram. Maka saya memulai dengan Quran surah Yusuf ayat yang ke-53. Pengakuan Zulaiha ketika dia gagal menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Al-Quran, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la amaratun bisu'i illa marrahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Zulaiha, saya adalah orang yang tidak menganggap diriku bebas, bersih dari kesalahan. Wa ma ubari'un nafsa, karena nafsu yang menyuruhku selalu melakukan kebatilan, kejahatan, kecuali illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, kecuali nafsu yang sudah disentuh, yang telah diberikan oleh rahmat Tuhanku. Illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi ada nafsu manusia, ada nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Nah, kesimpulannya bahwa bulan Muharram ini adalah bulan taubat, bulan pengakuan. Di sana sini kalau kita berkumpul begini, Allahu Akbar, ketakutan. Ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Saya sudah katakan, orang yang pakai masker ada 3. Orang yang pakai masker itu pertama percaya adanya corona, yang kedua takut kepada corona, yang ketiga cinta kepada corona. Itu yang pakai masker. Wah, habis kok giling kalian. Ini bukan anak Manado, anak Medan ini. Bukan kaleng-kaleng yang datang ini. Yang tidak pakai masker juga ada 3. Yang tidak pakai masker yang pertama adalah tidak disiplin, termasuk saya. Ya, orang yang tidak pakai masker itu yang pertama tidak disiplin. Yang kedua, beriman adanya corona. Justru karena keimanannya itu, dia menganggap iman Islam lebih kuat. Dia tidak takut. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, orang yang tidak pakai masker mengikuti bapak kita Joko Widodo. Beliau pernah mengatakan kita berdamai dengan corona. Saya tidak akan simpan, saya tidak akan lepas dari memori, dari apa yang saya dengar beliau sampaikan di media secara terbuka di hadapan publik. Kita berdamai dengan corona. Makna filosofis yang terkandung dari berdamai begini. Ana pribadi, saya pribadi dulunya bukan beragama Islam. Kalau saya tidak beragama Islam, berarti saya kafir.
karena di luar daripada agama Islam adalah kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masbuhu maryama. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Bukan saya yang bilang, Al-Quran. Oh jangan Pak, kita menjaga toleransi. Toleransi tetap dijaga. Ada tetangga kita beragama Islam, umpamanya ini masjid, di sebelah sana ada gereja. Pada hari Jumat datang pendetanya. Ketika tiba hari Jumat, pendetanya tidak bisa datang, dia datang pada hari Minggu. Dia mengucapkan salam kepada Pak Imam masjid. Selamat pagi Pak Imam. Imam juga jawab, memang pagi, siapa bilang malam? Boleh enggak Pak Imam? Ini kan hari Minggu. Masjidnya kan lagi libur kalau Minggu. Karena kalau ramai itu pada sholat Jum'ah. Lalu pendeta berkata, boleh enggak jemaat saya memarkirkan mobil di halaman masjid? Sebagai muslim yang melekat jiwa Rasulullah, uswah hasanah, yang memiliki moral akhlak, karakter yang lurus, karakter yang berbudi pekerti luhur, maka imam memperkenankan kepada sang pendeta, silakan perintahkan jemaatmu parkir di halaman masjid. Mudah-mudahan tahun depan bukan cuma jemaatmu yang parkir, kau juga disunat masuk Islam. Itu dakwah. Jangan lantas menolak. Oh jangan, nggak boleh, kamu kan kafir. Ini ajaran yang tidak betul. Tunjukkan bahwa kita orang Islam berakhlakul karimah. Boleh pendeta, silakan parkir. Tapi dalam konteks keimanan kepada Allah, katakan, hai orang kafir, ya ayuhan kafiru, orang-orang kafir, inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan tempat 3 bagimu. Yang pertama, Allah menyiapkan inna atatna lil kafirina salasil aklalau wa sa'ir. Allah menyiapkan bagimu pertama rantai belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Itu wajib disampaikan. Itu sebagai konsep dakwah. Nabi Yunus pernah menolak menyampaikan begitu, ditelan oleh ikan. Ini kesempatan kita berdakwah di tengah pandemik begini. Oh jangan rapat, sudahlah, kalau penyakit mau datang biar jauh. Ini di masjid-masjid sudah ada tanda X. Sini Abdullah X, di sini Muhammad X, di sini Sulaiman X, di situ Ibrahim X, di sana Daud X. Tahu nggak maksud X itu? COVID-1, Muhammad tanda X, COVID-1, Abdullah tanda X, COVID-2, COVID-3, COVID-19, COVID-20. Kita harus rapat berjamaah sama dengan kita duduk begini. Nah cuma saya sarankan kepada bengek, kepada penyakit paru-paru, kepada orang tuberkulosis yang mengidap AIDS, jangan duduk berdekatan, droplet. Antum batuk, antum mengeluarkan uap, bercerita, terhirup, maka masuklah virus ke dalam paru-paru seseorang, terjangkit. Kalau begini nggak terjangkit, sehat semua ini. Amin. Sehat semua. Kalau nggak sehat nggak mungkin datang. Ini cuaca hujan, datang semua sehat. Ini kan karena bisnis. WHO bekerja sama dengan para mafia-mafia di Amerika. Dokter-dokter juga kalau bicara di TV, innalillahi. Jangan ya, apalagi ada dokter perempuan itu. Aduh jangan, ini sangat bahaya ya, sangat bahaya. Kita sebagai masyarakat mau minta, ini ustadz-ustadz lain jangan ikut-ikutan begitu. Nggak apa-apa kita melawan arus. Sudah begitu beban yang dipikul oleh para pendakwah. Ini ustadz juga pakai masker, mencontohkan, oh ikut, jangan ikut. Saya akan ikut, saya akan pakai masker kalau saya mendengar berita ada 15 tewas di Medan, 20 di Manado, 13 di Riau, 50 di Padang. Seluruh Indonesia ada yang berdiri di jalan, tumbang dalam seketika. Begitu dilihat losa, ditentukan penyakitnya, ternyata COVID. Baru saya percaya. Allahu Akbar. Baru saya percaya. Atau tidak sederhananya begini, supaya tidak timbul kesimpangan pola pikir dalam konstruksi kehidupan negara dan sistem yang sudah diatur dalam konstruksi NKRI, tidak terjadi perpecahan di masyarakat. Bikin testimoni
Siapa yang pernah mengidap penyakit COVID-19, Corona, munculkan testimoni. Pada waktu itu saya menghadiri ceramah Ustadz Yahya. Saya duduk di samping Pak Ali. Pak Ali batuk, saya pulang ke rumah kena droplet, ludah, semburan, napas dari Pak Ali. Dan saya, gejalanya pertama demam, gejala yang kedua panas, gejala yang ketiga saya dingin, gejala yang keempat sesak dada. Kalau begini berarti betul. Sampai hari ini nggak pernah ada itu. Inilah saya sering katakan, permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Betul apa betul? Ini yang bicara ini, yang saya pribadi, orang yang pernah Abu Nawas di atas Abu Nawas, ahli kitab. Sedangkan teori kitab kami bisa palsukan, apalagi cuma teori begini, cepat sekali kami kunyah. Artinya mantan munafik, mantan pendusta. Begitu masuk Islam, antum baru gerak sedikit saya sudah tahu ini munafik, ini bohong, ini betul, ini bohong, ini betul. Setiap penyakit pasti ada gejala. Dirubah lagi metodologinya secara medical system. Dirubah bagaimana? OTG, orang tanpa gejala. Innalillahi. Kok ada penyakit tanpa gejala? Bingung juga.